Pagi. Pagi Ustaz. Masuk dong. Ustaz. Pagi. Hai. Masih dalam rencana Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada kehidupan gini. Pagi. Selamat pagi. Aduh, kalian ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami masih ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Pagi ini biar menjadi kesempatan baru bagi kami untuk mengejar ketertinggalan kami dalam banyak hal. Hal-hal yang belum kami kerjakan, yang belum kami selesaikan di hari-hari yang lalu, kiranya bisa kami mulai kerjakan dan selesaikan hari ini di kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Berkati kami dan pimpin kami agar kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami hidup dalamnya dengan setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mendengar firman Tuhan. Amin. Teman-teman, bisa bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita arahkan pikiran, pandangan kita kepada firman Tuhan yang bisa bacakan ya. Begini firman Tuhan, diambil dari Matius pasal 20 ayat 20 sampai dengan 28. Ada 9 ayat, teman-teman. Mari beri perhatian. Bisa bacakan begini. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya, di hadapan Yesus ya, untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Cawan di sini berarti penderitaan yang akan mereka alami ya. Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, memang kamu akan menderita. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku," kata Tuhan Yesus, "aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayannya." Perhatikan, taruh dulu handphonenya. Katakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan, menjadi tebusan bagi banyak orang. Teman-teman, semua orang
atau kebanyakan orang setidaknya berlomba-lomba untuk menjadi yang terhebat, menjadi terbesar, ya, menjadi terkemuka. Bahkan ada orang yang menghalalkan segala cara supaya populer, terkemuka, terpandang, hebat, menjadi besar. Ada yang dengan menjilat, ada yang dengan supaya dia bisa naik ke level yang lebih tinggi, dia menginjak yang lain. Dia injak orang lain untuk dia bisa naik ke tempat yang lebih tinggi, mengorbankan orang lain. Kenapa? Karena memang dalam persepsi kebanyakan orang, menjadi hebat itu ketika kita bisa lebih unggul dari orang lain dalam prestasi. Perhatikan, pandangan kebanyakan orang adalah menjadi hebat, seseorang yang hebat itu adalah seseorang yang bisa lebih unggul dari orang lain dalam prestasi. Tapi Tuhan Yesus bilang, siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Orang yang hebat di mata Tuhan bukan orang yang lebih berkuasa, tapi memiliki hati hamba dan bisa melayani. Itulah orang yang hebat di mata Tuhan. Dikatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, di antara kalian juga, di antara kita di ruangan ini, barang siapa yang mau menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Jadi kehebatan seseorang di mata Tuhan bukan terlihat dari prestasi atau jabatan popularitasnya, ya. Tapi ketika seseorang itu bisa merendahkan hatinya terhadap orang lain, tidak sombong, kemudian bisa menjadi pelayan dalam arti dia orang-orang yang merendahkan hati. Kehebatan seseorang atau orang yang hebat, orang yang besar di mata Tuhan adalah orang-orang yang mau menjadi hamba. Hamba bukan menjadi budak bagi orang lain, ya, tapi melakukan segala sesuatu dengan benar, tidak untuk menonjolkan diri, tidak untuk membesarkan diri, apalagi dengan mengorbankan orang lain. Nah, teman-teman, mari kita menjadi orang hebat, jadi orang yang berhasil, tapi tidak mengorbankan orang lain. Dan ingat, firman Tuhan katakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Jadi hanya orang-orang yang memiliki hati hamba, yang rendah hati, yang bersedia melayani. Kalau orang salah mau mengampuni, ya, bukan orang yang membesar-besarkan diri, bukan orang yang mau menonjolkan diri, bukan orang yang menyombongkan diri, maka orang itu adalah orang-orang yang hebat di mata Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang hebat di mata Tuhan. Kalau hebat di mata manusia, semua akan berakhir di kuburan atau krematorium. Tapi hebat di mata Tuhan, kehebatan kita berlaku selama-lamanya, ya. Mari kita berdoa. Sebelum bisa berdoa, saya mau mengajak teman-teman semuanya untuk merenungkan firman Tuhan pagi ini. Apakah kita orang-orang yang selama ini berupaya menjadi hebat, tapi kita menghalalkan segala cara? Mungkin kita mau hebat dalam nilai, kemudian kita melakukan kecurangan. Tentu itu tidak hebat di mata Tuhan. Orang yang hebat di mata Tuhan adalah orang yang tetap benar, tetap jujur, sekalipun mungkin bagi orang lain kita tidak cukup berprestasi, tapi kita hidup dalam integritas, dalam kebenaran. Itulah orang hebat di mata Tuhan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, kami memohon ampun atas kesalahan kami. Jikalau ternyata selama ini kami berusaha menjadi orang hebat, tapi dengan cara yang salah, dengan motivasi yang salah. Kami mengorbankan orang lain, kami mengorbankan identitas kami sebagai anak Allah, kami mengorbankan integritas kami, prinsip kebenaran. Pagi ini kami diingatkan dan kami mohon ampun atas kesalahan yang mungkin kami lakukan di mata Tuhan, entah sengaja atau tidak sengaja. Dan hari ini kami disadarkan, diingatkan kembali bahwa orang hebat, orang yang besar di mata Tuhan adalah orang-orang yang mau melayani dalam kebenaran, orang-orang yang menjadi hamba bagi Tuhan, hidup bagi Tuhan. Terima kasih. Tolong kami ya Tuhan sepanjang hari ini, agar apapun yang kami kerjakan,
kami kerjakan dalam semangat untuk melayani Tuhan. Kami mau melakukan segala sesuatu dengan benar, pikiran kami, perkataan, perbuatan kami. Kami mau arahkan untuk hal-hal yang benar. Tolong kami dan tolong orang-orang di sekitar kami agar mereka juga menjadi support system yang baik bagi kami, sehingga bersama-sama kami hidup memuliakan Tuhan sepanjang hari ini. Bapak Ibu guru yang mengajar kami, kiranya juga dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Orang tua kami yang kami tinggalkan, keluarga kami yang kami tinggalkan di rumah dimanapun mereka berada, juga kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk anak-anak-Mu, untuk siswa khususnya yang ada di 11.4 di kelas ini, khususnya yang ada di ruangan ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan melimpahi mereka dengan rahmat, Tuhan berikan hikmat, Tuhan tambah-tambahkan pengertian dan kecerdasan, sehingga semakin hari semakin mereka bertumbuh, semakin hari semakin mereka bijaksana dan berpengertian dalam hal-hal yang mungkin mereka kesulitan di pelajaran tertentu, di bagian-bagian tertentu. Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan hikmat, penyertaan Tuhan bagi kami dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Amin. Sampai di sini teman-teman.